fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jemaah pengajian yang berbahagia, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah yaitu perhatian untuk mengabdi dan berbakti kepadanya, termasuk pada siang hari ini kita dapat menyisihkan waktu untuk hadir ke pengajian ini. Mudah-mudahan dengan sering hadir di tempat pengajian dapat meningkatkan kualitas iman kita dan ketakwaan kita. Ente sion corona bu, usum corona duain nama usum corona. Sedikit bu tentang corona. Corona itu hakikatnya adalah ciptaan Allah. Ya, corona itu adalah ciptaan Allah, bukan saja corona. Apapun yang terjadi di bumi ini adalah dengan izin dan kehendak Allah. Nah itu tentang corona. Kemudian Allah menyatakan in yamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illa huwa wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Jika Allah hendak menimpakan kemadaratan, kesusahan, kesulitan, maka tidak mungkin ada orang yang dapat menolaknya. Dan jika Allah ingin memberikan kebaikan, maka tidak ada orang yang dapat menghalang-halanginya. Hakikatnya semua apa yang terjadi adalah dengan izin Allah. Baik atau buruk, kadar baik adalah sepengetahuan Allah yang pertama. Mestikah kita takut dengan corona? Sieun kitu ku corona? Ya, yang wajar-wajar saja bu, jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai berlebih-lebihan karena sang takut dengan corona. Atau umpamanya acuh juga tidak boleh. Pada hakikatnya kita tawakal kepada Allah. Itu saja obatnya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah sebaik-baik yang melindungi kita dan menjadikan tawakal oleh kita. Cukup itu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu diantaranya. Kemudian setiap orang pada umumnya takut mati. Mesti umat Islam takut mati? Kalah bu sieun kumaot? Takut mati? Tidak bu. Islam tidak mengajarkan takut mati. Tapi yang perlu kita takuti ma ba'dal maut. Kejadian nanti setelah mati. Itu yang harus kita takuti. Mati ditakuti atau tidak, tetap akan menjemput kita. Jadi sesungguhnya mati yang kamu lari daripadanya, mati tetap akan menjemput kamu. Fa innahu mulaqikum, mati tetap akan menjemputmu. Buktinya sampai sekarang tidak ada penguasa raja yang tetap hidup, mati juga akhirnya. Firaun yang gagah perkasa akhirnya mati juga. Namrud mati juga akhirnya. Itulah kematian. Yang perlu kita persiapkan ma ba'dal maut, setelah mati. Allah menyatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan mati. Kemudian paman zuhziha anin nari wa udkhila jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka itulah yang beruntung. Jadi yang harus kita pikirkan mabadal mati, apakah kira-kira kita atau bangsa Indonesia jiha anin nari atau jiha anil jannati?
dijauhkan dari neraka atau dijauhkan dari surga, dimasukkan ke surga atau dimasukkan ke neraka. Itu paling juga harus kita perhitungkan, karena itulah apa yang tidak ada ujungnya di hari akhir nanti. Kullu nafsin, setiap jiwa, kullu nafsin kullu maridin, tiap jiwa akan mati, atau tiap yang sakit akan mati, begitu? Tidak, karena yang sehat juga ada yang mati, bukan saja yang sakit. Kullu syaihin, setiap kakek-kakek, nenek akan mati, bayi juga ada yang mati, ya. Setiap rakyat akan mati, pejabat juga sama, ya. Itu tidak bisa dihindari. Yang penting itu yang tadi yang harus kita perhitungkan. Kemudian kalau petani memetik hasil pertaniannya, memanen, memetik hasil pertaniannya, biasanya yang tua yang muda. Yang sudah tua yang masih muda. Yang sudah tua, betul Bu? Tidak Bu, kadang yang tua, kadang yang muda, ya. Kalau padi dipanen yang sudah kuning, sudah tua. Kalau daun genjer dipanen yang muda Bu, daun genjer mah, yang tua mah dibiarkan. Kalau daun teh dipetik yang muda. Ada juga yang tua yang muda dibabad semuanya, daun singkong kita mah Bu. Yang tua dibabad untuk makan kambing, pucuknya untuk makan kita, ya. Demikian juga Allah memanggil hambanya, kadang yang tua, kadang yang muda, kadang dibabad seperti tsunami, seperti itu ya, dibabad. Itulah jika Allah menghendakinya. Jadi manusia mah tergantung turunannya, turunan turunan bako, ya turunan genjer. Mun turunan genjer ngorakene sudah dibabad ya. Kalau turunan tembakau, padi udah tua baru nah itu kerbekal di alam bako nanti, ya. Yaitu diantaranya itu sekadar pegangan bagi kita agar tidak begitu takut yang berlebih-lebihan. Semuanya tidak akan terlepas dari kehendak Allah. Yang penting kita bagaimana usaha agar hidup kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Makalahnya sudah ditulis, tapi nggak saya bacakan kata per kata. Gini saja. Malaikat Jibril sengaja turun dari langit menemui Nabi Muhammad dengan perjalanan yang jauh, sengaja turun untuk menemui Nabi Muhammad untuk bertanya tentang beberapa masalah. Satu, Jibril menanyakan apa itu iman. Dua, apa itu Islam. Apa itu ihsan, yang ditanyakan oleh Jibril. Apakah Jibril tidak tahu? Bukan, karena untuk mengecek ini, mengajarkan umat Muhammad. Kata Nabi, yang tadi itu Jibril, atakum liyu'allimakum dinakum, datang kepada kamu untuk mengajarkan agamamu. Mungkin karena pasif atau ditahu, maka Jibril datang kemudian bertanya kepada Nabi di hadapan para sahabat agar jawabannya dapat diketahui oleh mereka. Inilah pertanyaan Jibril, inilah jawaban dari Nabi. Yang ditanyakannya yaitu iman, Islam, ihsan, 3. Itu pembangunan umat manusia. 2, yang ditanya itu kehancuran pembangunan. Apa itu kehancuran pembangunan? As-sa'ah, kehancuran umat. Bagaimana mana kehancuran? Nabi menjelaskan, kan kami jelaskan tentang tanda-tanda kehancuran umat.
Kehancuran itu ada tiga. Ada kehancuran bumi dan langit secara seluruhnya yang disebut kiamah. Itu kehancuran as-sa'atul kubro. Ada as-sa'atul wusto, kehancuran negara atau bangsa. Kehancuran satu bangsa atau satu negara. Ada kehancuran pribadi, individu, yaitu dengan kematian seseorang. Tiga kehancuran. Kehancuran individu, kehancuran negara dan bangsa, dan kehancuran dunia. Itu yang ditanyakan oleh Jibril. Jibril bertanya tentang iman, Islam, dan ihsan. Mengapa? Itu yang ditanyakan Jibril. Karena inilah yang akan membangun umat manusia. Manusia itu beragam perhatiannya. Lamun petinju, naon persiapan Bu? Ya we, betulnya tinju mah petinju tama pegulat apa persiapannya. Kalau tukang poli mesti yang tinggi. Kalau tukang catur nggak perlu yang tinggi, yang pendek juga bisa. Saya yang pintar. Itu berbagai ragam. Nah, dari sisi lain, pada diri manusia itu ada tiga. Kolbu, aklu, su'ur. Kolbu, aklu, su'ur. Kolbu hati, akal kecerdasan dan daya nalar, su'ur perasaan. Jadi iman Islam itu ialah iman untuk mengkonsumsi kebutuhan kolbu, Islam untuk mengembangkan kecerdasan, dan juga ihsan untuk memperhalus perasaan. Itulah tiga pokok yang ada pada diri manusia yang harus dibina kolbunya, aklunya, suurnya. Kolbu agar memiliki akidah yang kuat, akidah yang benar kolbunya. Akal akan memiliki kecerdasan dan daya nalar yang kuat. Su'ur agar berperasaan halus. Cukup itu tiga yang harus dibina, kolbu, aklu, dan su'ur. Kemudian kolbu hati. Apa fungsi hati itu? Hati itu motivator. Hati itu penggerak. Untuk mengerjakan perbuatan apapun perlu didorong dengan hati. Kemudian hati merupakan motivator, bisa mendorong siapapun untuk bekerja yang berat. Pekerjaan yang berat akan menjadi ringan kalau hati terbuka, kalau hati siap untuk mengamalkannya. Perbuatan apapun bisa diamalkan. Perbuatan sekecil apapun akan terasa susah kalau hati tidak siap. Contoh, kalau ustadz atau bapak guru menyuruh anak sekolahnya, nyuruh nyapu dulu, nyuruh ngepel dulu, pasti mereka mau? Pasti. Nah, coba nyapu dulu, ngepel dulu, pasti mereka mau. Maka disuruh oleh ustadznya. Tapi coba kalau santri murid nyuruh gurunya, yang kecil apa mau? Nggak mau barangkali. Cek santri, ustadz punten eta pulpen nu abdi murag mangnyanakeun. Lahikeun moal Bu. Enteng penting ngambil pulpen, apa susahnya ya? Jong nyapu mau ngepel, ambil pulpen. Pak, tolong ambil pulpen saya jatuh. Kira-kira mau guru enggak, Mbak? Mau enggak? Enggak, pasti gengsi yo. Tuh kira-kira nitah ke guru tuh, kalau marah guru ya. Bukan berat perbuatannya, tapi hati tidak siap ada dititah ku murid mah. Aja aku dititah ku guru menurutku mah siap. Nah itu Bu. Demikian juga kolbu. Untuk melaksanakan perintah agama tentu harus didasari dengan iman.
Kalau iman kuat, apapun perintah agama mudah dilaksanakan. Perintah apapun. Contohnya Bu, yang berat ini, Nabi pernah menawarkan kepada para sahabat, tolong ya, bukan tolong, siapa di antara kamu yang siap mengantarkan surat dari kami ke raja-raja kafir? Ada 7 surat untuk 7 kepala negara. Bagaimana? Siap ya Rasulullah, biar kami mengantarkan surat. Saya lihat dalam petanya berapa jarak tempuh yang harus mereka lalui. Minimal 1000 kilometer ditempuh dengan naik kuda. Siapa yang sanggup? 1000 kilometer ti anyar ke Bojowangi karena kuda. Wah, mua sanggup kurang banyak. Sahabat siap, biar saya ya Rasulullah akan mengantarnya. Aya nyuhunkeun uang jalan teu naon? SPJ. SPJ-nya kepungkur mah. Aya nu nyuhunkeun SPJ teu aya. Ya Rasulullah, mana SPJ-nya? Ini kan perjalanan jauh, tidak ada. Siap berangkat. Itu kekuatan iman sampai berani seperti itu. Perang Badar. Perang Badar kaum muslimin 313, kaum kafirin 1000. Kaum kafirin mah 1000 teh Kopassus unggul, tukang gelut tungkul, jago unggul. Muslimin mah kopi susu unggul. Itu mah Kopassus, ini mah kopi sus. Lain tukang gelut. 300 mengenai 1000. Peralatannya, perlengkapannya, bakal perangkannya, mereka yang lebih cukup. Berani menghadapi yang 1000? Berani. Perhitungan apa? Perhitungan persenjataan ternyata kurang. Perhitungan orangnya juga kurang. Kira-kira perhitungan apa tuh? Nah itu Bu, ternyata mereka siap untuk menghadapi orang yang kafir, walau jumlahnya 1000, 3 kali lipat itu. Atas dasar iman, mereka siap, berani untuk menghadapinya. Ternyata juga Allah mengabulkan, memberikan kemenangan yang gemilang dalam perang Badar. 70 musyrikin terbunuh, 70 tertawan. Dari umat selamat cuma 7 orang, berapa? Selamat 70 yang terbunuh, mendapat kemenangan yang gemilang. Berapa dapat ghanimahnya? 1 kilo emas. Sampai berapa miliarnya 1 kilo emas. Itu diantaranya itu kemenangan yang gemilang. Itu berkah kekuatan iman. Kemudian dicarek. Kalau dicarek, jangan melakukan. Ternyata dengan iman mudah Bu, Pak, bisa menanggalkan. Dan tidak. Negara mana yang berhasil memberantas minuman keras, memberantas narkoba dan sabu dan yang lainnya? Negara mana yang berhasil? Tidak ada di dunia yang berhasil memberantas minuman keras. Pada jelas bahaya, cek sarerea, cek dokter kafir juga bahaya minuman keras teh, membakar sel-sel darah. Turut enggak? Enggak. Sampai ada orang Amerika merasa iri hati, kok Muhammad ya bisa memberantas minuman keras hanya dengan 3 peringatan dari Al-Quran. Kami telah berpuluh-puluh tahun belum juga berhasil untuk menahan minuman keras. Turun ayat yang pertama peringatan, turun ayat yang kedua, turun ayat rizun min amal syaitan. Itu adalah perbuatan kotor, perbuatan setan, jauhilah. Di ujung ayatnya, fahal antum muntahun, apakah kamu mau meninggalkan atau enggak? Serempak semuanya menjawab, intahaina ya Rabbana, mangga Gusti badeliren, mangga badeliren, ya akan saya tinggalkan ya Rob. Itu sampai begitu Bu. Yaitu
kekuatan iman luar biasa. Kekuatan iman itu untuk beramal soleh, untuk meninggalkan amal jahat, tidak ada resepnya kecuali dengan iman yang bisa. Buktinya, Bapak bisa meninggalkan merokok, bisa? Susah ya. Tapi di bulan Ramadan bisa? Tuh geningan. Bulan Ramadan mah bisa geninya. Dicareku iman mah. Nah itu diantaranya. Nah itulah kekuatan iman. Itulah iman. Jadi yang ditanyakan oleh Jibril, bagaimana iman itu apa? Iman itu ialah mengimani kepada Allah, malaikatnya, rasulnya, kitabnya, dan yang itu arkanul iman. Secara bahasa, iman itu apa artinya? Aman, artinya aman, artinya arti aman apa? Aman. Mengapa? Nggak ada terjemahnya. Terjemah aman mah aman we. Bahasa Sunda aman, bahasa Indonesia aman. Da eta ya Pak aman tuh, aman we ya. Karena susah terjemahnya. Aman itu bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Bahasa Arab aman teh bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Amina ya manu amnan, aman. Iman amana yu'minu imanan, memberikan keamanan. Amina aman, amana imanan, memberikan keamanan terhadap lingkungannya. Nah itulah arti iman secara bahasa. Maka untuk itu perlu terus tingkatkan kekuatan iman itu. Iman itu ialah hendaklah meyakini dan beriman dengan hati kepada rukun iman. Yang semuanya ada berapa rukun iman? Ada 6 ya. Ada 6 rukun iman. 6, 7, 8. 6 bu. Tong ditambahan dayanya 6. Sementara ayat yang menambah rukun iman 7 tuyul, 8 ririwa, 8 emah, 10 hantu, 11 kencit, loba boting rukun iman tanya sudah 6, jangan tambah, jangan dikurangi. Nah, bagaimana untuk meyakinkan kita umat Islam bahwa kita betul-betul harus iman kepada Allah? Allah sering menggugah di Al-Quran. Coba pikirkan, coba tapakuri. Allah menggugah dalam Al-Quran agar kita betul-betul iman kepada Allah. Di antaranya, apa ra'aitum ma tumnun antum tahlukunahu am nahnul khaliqun. Apakah kamu suka memperhatikan nutfah sperma yang kamu keluarkan? Kamu yang memproses sperma hingga menjadi manusia atau kami yang menciptakannya? Silahkan jawab. Saya temu angka jawabnya. Singko doktor ke profesor geng. Saya pernah bertanya kepada seorang dokter. Dokternya di bidang kedokteran lagi. Prof, saya tanya, bisa mungkin dengan teknologi canggih kedokteran nanti bisa cangkok otak? Dia jawab, oh nggak mungkin Ustaz, cangkok otak mau berat katanya. Pendarahan sedikit saja di otak berat, apalagi cangkok, tidak mungkin. Sampai kapan Pak? 20 tahun, sampai hari kiamat katanya. Tidak mungkin bisa cangkok otak. Kan cangkok ginjal berhasil, dulu mah mustahil. Cangkok ginjal, cangkok mata, dulu mah mustahil, sekarang berhasil. Siapa tahu nanti dengan teknologi canggih kedokteran bisa cangkok otak. Tidak mungkin Ustaz, itu cangkok otak. Saya jawab, kalau bisa cangkok otak kan lumayan. Ya profesor dokter mau rak-rak otakna, pindahkan ke tukang beca, esok jadi profesor doktor ka Unpad. Hojong sekolah mending rak-rak otakna pindahkan lah, tapi raja polokna
kalah gumujeng profesor na oge ari ustad atuh cenah moal tiasa tuh boro-boro nyieun manusia seutuhnya cangkok otak geus moal bisa manusia teh komo kudu nyieun mah nya komo kudu dipetakeun mah cangkok pun sudah tidak mungkin yaitu untuk menggugah cik manusia teh kumaha menang saha manusia teh kamu yang menciptakannya memprosesnya kami yang menciptakannya begitu Allah bertanya sok walar moal kajawab ku urang Allah bertanya kepada para petani apa ro'aitum matah rusun antum tazra'unahu am nahnu zari'un sukakah kamu memperhatikan tanaman yang kamu tanamkan padi, jagung, jeruk dan sebagainya kamu yang memproses pertumbuhannya dan mau ditanam sampai menjadi buah atau kami yang memprosesnya mangga jawab sim kuring naros teh Kamen Ristek Menteri Riset jeung Teknologi Pak Kusmoto dia tanya angkat tangan Ustaz angkat tangan saya tidak sanggup menjawab itu maksudnya proses pertanian aya milu mantuan mungkusan cau kalau sasekat-sekateun si kurang bantuan kalau sasekat-sekateun teu ayanya aya milu mantuan nyucukan kadu hiji-hijieun teu aya nyelak apal nepi ka herang teu aya ngamplas terong tepi ka lemes atuh teu aya sok menang saha eta teh kamu yang memprosesnya atau kami yang prosesnya tuhnya teu sanggupeun coba tanamkan tangkal cabe cengek di bawah pohon jeruk ieu tangkal jeruk buahan aramis ieu tangkal cengek amis lada tadi dinya keneh teh gemukna sarua naon cokot ku akar cengek bet lada pedas naon cokot ku angar jeruk bet jadi amis dukanya wallahu a'lam itu tentang pertanian tentang air hujan Allah tanya aparetul ma'alladzi tashrabun sukakah kamu memperhatikan air yang kamu minum antum anzaltum minal muzni am nahnul munzilun kamu yang memproses turunnya hujan dari langit atau kami yang memprosesnya kalaulah kami kehendaki launa saujan hujajan pasti asin ci hujan teh da asal ti laut panci laut teh asin sedot ku panan poe tarik kabawa guyahna teu nya turun hujan steril lagi garamnya tidak terbawa Allah menyatakan launa syau jalna hujajan kalau kami kehendaki mestinya asin cai hujan teh da asal ti laut mengapa kamu tidak bersyukur andai turun hujan dengan asin kumaha bingungnya anu disuling teu bisa nyulingna digulaan jadi orang liat deui nya kumaha bingung ya kalau turun hujannya uyah nama teh ka bawah nah itu diantaranya dari apa bahan sutra kain sutra dari ulat sutra apa yang dimakan daun murbei ya daun murbei dimakan oleh ulat sutra prosesna beuteng hileud keluar jadi sutra aya mesin naon na beuteng hileudnya bisa ngolah ti daun babasaran tapi ka jadi sutra cobian ku urang saboboko pake coel sambal jadi sutra moalnya nah aya ku urang benteu paham ada alus urang pejitna teh nari ku ulat sutra bisa jadi sutra itu Bu. Nah dalam ini kadang-kadang manusia salah siapa yang menciptakan laut Allah kumaha ngabuldoserna kedalaman ribuan meter ada sampai 5.000 meter dikamanakeun taneuhna dukanya ari laut aya palayangan daya apal Bu palayangan amun balong masuk aya nanti palayangan kerek ngocorkeun palayangan laut aya palayangan kumaha mun naik terus
da teu aya pangbedahanannya. Nah itu, nah eta teh aku panapoe disedot uapnya. Nya, yang menciptakan laut Allah. Kumaha bolosana duka. Kemudian yang menggarami air laut, sanu nguyahan laut. Halo, di mana uyahna? Di Madura gitu di mana? Madura ge ti laut teh duka. Saha nu melakan laukna? Sanu melakan laukna? Allah. Sanu maraban laukna? Allah. Sanu ngalalaukna? Urang. Sanu ngalalaukna jelema. Ari syukur ka Nyi Loro Kidul. Nah, hanya kumaha ieu teh? Ai tuh ka Allah rek syukuran matur buat ka Nyi Loro Kidul. Saya tahu karena di Pameungpeuk Garut Selatan suka ada mengadakan pesta laut. Setahun sekali mengadakan sasajen, nyembelih kerbau, kemudian huluna piceun ka laut keur Nyi Loro Kidul hayang hulu muning. Encan Nyi Loro Wetan hayang ping-pingna. Nyi Loro mana di kaler hayang atina. Cek saha Nyi Loro Wetan hayang Nyi Loro Kidul hayang hulu lauk teh. Saya pernah bertanya kepada orang Pameungpeuk dalam pengajian begini, cik saha urang Pameungpeuk nu pernah kawenehan ningali Nyi Loro Kidul keur ngagorogotan hulu munding. Kalah sareuri we kabeh oge Bu. Belum pernah ada yang menyaksikan Nyi Loro Kidul lagi makan ngagorogotan rebo. Di mana eta teh? Mengapa syukuran dengan seperti itu? Ingin selamat, ingin para nelayan selamat dalam mengambil ikan ku laut jauh. Beta ingin selamat dari ombak dan sebagainya. Nyuguh ka Nyi Loro Kidul. Nah itu Bu, penyimpangan dari rukun iman, penyimpangan dari ketauhidan ka Allah atau syukur mahnya. Nah itu diantaranya di Garut ada Cikajang ke Bungbulang, pulang Bungbulang Cikajang begitu jalannya kecil ke sananya kulak kelok kecil, kemudian lamping namanya curam sekali. Tah supir mah turun heula. Supir mah turun dulu naon nu naroko eker mah di dinya sok dina batu mah nyesepnya simpen 3 batang 5 batang kering juguh mah nu ngagegeh dinya. Saya tahu itu dari supir saya. Jadi saya mah sengaja kata supir suka turun dulu rek naon neangan rokok cenah. Aya menang 5 batang lumayan cenah. Sing goreng batur nula ieu nyokotanana merasa untung ini merokok teu kudu meuli begitu. Cek saha eta teh mah hayang udud. Mun nya sok udud nawar jeung korek apina atuh. Jeung korek nasi ada kudu diudud atuh mah nya rokok bungkul. Nah itu penyimpangan keyakinan yang salah. Maka luruskan dulu arkanul iman yang 6 itu yang baik. Kalau manusia sudah iman pasti aman. Orang yang mukmin pasti jujur. Orang yang beriman pasti jujur. Pasti. Orang yang sholat pasti jujur. Orang yang sholat pasti jujur. Belum tentu. Orang yang suka sholat pasti jujur, ya. Nah pasti jujur. Buktinya keur sholat hitut saeutik tara dituluykeun leos wudu heula. Jujur dia. Nggak usah diprotes. Hitut mana? Tidak. Pas saeutik leos wudu heula. Nya jujur nusok sholat mah. Nah itu diantaranya. Orang yang mukmin pasti adil, tindakannya adil.
Kalau orang mukmin pasti adil, pasti adil. Saya sering sampaikan, adil teh macam-macam. Aya adil harimau, aya adil monyet. Adil harimau, harimau, anjing, kucing kerjasama. Cek harimau, orang moro cenah euy, hayu moro bareng harimau, anjing, kucing sama-sama berburu. Hasil buruannya menang sapi hiji, domba hiji, kelenci hiji. Udah terkumpul, cek harimau bagikan ke maneh anjing. Kan bada ke anjing atau ieu mah. Cek harimau bagikan ke maneh anjing. Cek anjing mudah Pak. Kelenci untuk kucing cukup karena perawakan kecil beri kelenci. Kambing untuk saya, cek anjing teh. Sapi untuk bapak karena bapak besar diberikan sapi. Ternyata marah sapi, ngebecus kamu membagikan, terbalik saya ngabagikan teh, ditampar anjing sampai tergeletak. Bagikan kemana kucing? Begini Pak, kalau menurut pikiran saya begini. Kelenci untuk bapak, untuk sarapan pagi bapak. Kambing untuk bapak, untuk makan siang bapak. Sapi untuk makan sore atau makan malam bapak. Betul kata harimau. Dari mana kamu punya otak jenius begitu? Ningali anjing ngagoler cenah abdi teh. Sieun sanasib jeung anjing. Kitu nyapanya? Ulu kali urang adil mana ieu teh nya. Ya begitu. Aya adil monyet deui. Monyet rek ngabagikeun jamu, ya jamuna 2, anak buahna 2. Cuma jamunya yang satu besar, yang satu agak kecil. Waduh, sisirikannya ieu mah gede, ieu mah leutik. Gegel heula. Nu gede teh supaya sarua kagedean ngagegelna teh. Jadi leutik. Oh iya gedenya, gegel deui. Oh iya gede, gegel deui. Beak wae. Nu rek dibagi mah olohok wae. Nya, da beak kumaha eta mah adil monyet. Duh kadi urang nu adil naon ieu teh. Nah itu Bu, insyaallah dengan manusia yang iman yang kuat bisa berlaku jujur, adil, ya tanggung jawab kalau imannya kuat. 1. Dua, arkan bertanya tentang Islam. Apa Islam itu? Islam teh artinya apa Bu? Berserah diri untuk melaksanakan perintah-perintah agama. Aslama yuslimu, berserah diri. Salamah artinya atau salam artinya selamat. Jadi Islam mengajarkan keselamatan. Dalam hadisnya pun dinyatakan bagaimana Islam yang terbaik. Islam yang terbaik itu ialah apabila orang-orang muslim sekitarnya merasa aman, tidak terganggu, dengan lidahnya, dengan tangannya diam. Itulah muslim yang baik. Jadi akan dihargai, dihormati di lingkungannya. Itu muslim yang baik. Rukun iman sabari jibu kena sadayana kedah dipercaya. Semuanya harus kita yakini, harus. Yang kaya, yang miskin, rakyat, pejabat sama. Rukun imannya 6. Rukun Islam berapa? 5. Semuanya mesti dilaksanakan? Semuanya mesti dilaksanakan? Tidak Bu, hanya sesuai saja dengan kemampuan kita. Itu kalau rukun Islam. Pilih saja mana kira-kira yang dapat dilaksanakan oleh kita. Itu rukun Islam. Haji, hajinya wajib haji. Wajib. Duit loba, awak jag-jag, kapal eueuh. Wajib haji. Uang banyak miliaran, fisik kuat, kapal nggak ada, wajib haji.
Enggak. Nah, karena ojek moal daekeun atuh. Kalau kudu ngojai moal tapi geus teu wajib haji. Kemudian uang banyak, kapal ada fisik, rerempo, jompo, setruk, wajib haji. Uangnya banyak miliaran, tapi bisik saudara rerempo jompo wajib haji. Tidak. Duit teboga, awak ririwit, wajib haji. Kok mau duit teboga ribet cicing, lah. Jeung lamun haji segalanya. Dosa kalau tidak ibadah haji, berdosa? Tidak, dari luar kemampuannya. Jadi Islam silahkan pilih mana yang kira-kira mampu kita laksanakan. Teu mampu mah keun di luar kemampuan kita. Layak orang yang miskin masuk surga? Orang miskin layak masuk surga? Punya amal apa? Umroh henteu, haji henteu, infak henteu, zakat henteu, jariyah henteu. Punya amal apa dia? Ya, sesuai saja dengan kemampuannya, ya, sesuai dengan kemampuannya. Layak masuk surga. Ibu-ibu layak masuk surga? Oh, layak tuh Bu. Ya, layak masuk surga. Bu, kalau kita perhitungkan amal kita, cik cobi Bu, etang amal ibu teh sakumaha layak masuk surga teh. Sekali sholat 5 menit, sehari semalam 5 kali 5 cuma 25 menit, sabulan cuma 12 jam setengah hari, satahun dengan kur genep poeun. Dari setahun yang kita gunakan untuk sholat tah kur genep poeun teh Bu, tina satahun teh. Jadi kalau usia 60 tahun, potong 10 tahun sebelum dewasa, tinggal 50 kali tadi berapa hari? 6 hari. 50 kali 6 hari berapa? Hanya 300 hari. Jadi Bu, takdirkan getol sholat 5 menit. Diatang secara matematik mah kur 300 poeun tate tina seumur hirup teh. Teu acan potongan, potong poho, melawung, belang betong, kosor, teu husu. Duka tinggal sabara. Komo ibu potong men 25%, tidak sebulan libur, saminggu nggak sholat. Waktu nipas 40 hari teu sholat. Boga budak teh 8 Bu. Boga budak teh 8 kali 40 hari 320. Atuh kudu nomokan beren ibu mahnya beaknya Bu. Mana tuh amal teh gini kudu nomokan ieu mah. Nah itu Bu, kalau dihitung itu tidak Bu, tetap saja sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah itu tentang amal ibadah kita terhadap Allah. Yang miskin pun, siapa sahabat yang miskin masuk surga? Bilal. Bilal itu orang miskin tapi telah mendapatkan angin surga. Kata Nabi, punya amal apa kamu Bilal? Tadi malam saya mendengar suara sepatu kamu di surga. Amal apa ya Rasul? Saya orang miskin, nggak zakat, nggak infak karena saya miskin. Iya, amal apa kira-kira? Ya, saya suka merutinkan sholat syukril wudu. Betul, betul. Itulah yang mengantarkan kamu ke surga. Tuh ke sholat syukril wudu, geningannya. No miskin getiasa. Bahkan siapa yang pertama menginjakan kaki di surga, no benghar, konglomerat no miskin. No miskin Bu. Fuqaraul muhajirin, kaum pakai di kalangan muhajirin. Nah, lalu benghar mah dipariksakeun nih, pariksa sawah di mana, kebun di mana, hasilna sabaraha, hisab. Anu miskin mah deuh hisabeun atunya. Sawah teu boga, kebun teu boga, langsung we ya. Begitu Bu. Ternyata yang miskin yang diperkenalkan untuk masuk surga yang pertama kali. Nah itu diantaranya.
kecuali ada Bu nenek-nenek mah teu layak lebet ka surga. Aduh kumanya Bu, nini mah aki-aki teu layak lebet ka surga. Laras ada nenek-nenek yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan ya manene mau masuk surga. Kata Nabi, mohon maaf nih, nggak ada nenek-nenek di surga mah. Nangis dia pulang, nangis bil marah. Kenak-kenakan nih, tapi kata didoakan yang ke surga. Panggil sini nih, betul nih. Tidak ada nenek-nenek di surga mah. Walau di dunia geus taweho, geus rempo, jompo, geus bongkok, ka surga mah jadi sweet 17 lagi. Hebatnya nenek jadi sweet 17 lagi. Nah itu Bu, tinggal kita perhitungkan sejauh mana amal kita. Rukun imannya 6, rukun Islamnya pilih saja mana yang kuat, yang dapat kita amalkan. Sholat mah bisa Bu, sholat, zakat mah hanya yang nisab, haji tidak, saum juga yang sakit mah tidak. Nah itulah arkanul Islam. Dengan melaksanakan arkanul Islam membawa dampak perkembangan ekonomi. Dengan melaksanakan rukun Islam akan membawa kemajuan dalam ekonomi. Dapat Bu, buktinya sholat mesti dengan tutup aurat. Kalau perempuan pakai mukena sabara meter Bu, mukena 4 meter, sabar puluh juta isa Indonesia, sabara puluh juta naunun meterun benernya kebutuhan umat Islam untuk kain tah batitina Islam tate. Aya Cina dagang mukena, aya lukupur dagang tiung, aya naudanya musrik mun aya teh Bu. Sim goreng ka pasar baru sareng Pon Bojo, meser tudung tubuh cenah sae tu pake cenah alus mah atuh kadinya nya ka urang teh tah tuh cenah sae Bu, cenah imau tudung heuh pake cenah kumaneh ari alus mah atuh nya aya Cina dagang mukana. Nah itu Bu diantaranya babah dagang sajadah, kupur dagang tiung, tuh mau dicarek pek bae tok pati tina Islam. Islam teh sholatnya mesti menghadap kiblat. Jauh kiblat teh Bu, jauh ke Mekah teh. Mana arah kiblat teh? Di Mekah ona man gampil, dari Indonesia mana arah kiblat? Cek itu ada arah kiblat. Sholat itu kita mau kota kewajiban yang ditentukan waktunya, mendorong agar tahu waktu jam berapa ini. Siapa Bu yang paling pertama menciptakan jam tangan? Nelson Samson. Yang pertama menciptakan orang Islam, namanya mizwalah. Mizwalah teh alat pengukur lingsir panan poe. Kumaha ngukur lingsir panan mizwalah. Jadi we jam ka dieu nama eta alat pengukur lingsir. Arah kiblat harus tahu kompas mana arah kiblat, mendorong ke arah itu. Juga tutup aurat dan sebagainya. Sajadah ya. Yaitu kepentingan dari Islam. Jadi Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin, bahwa rahmat bagi sekumna alam. Ari kawung jadi rahmatan Bu, tangkal kawung jadi rahmatan, tangkal kawung jadi rahmatan bagi kehidupan manusia. Rahmatan naonan Bu, nyerena naon di daun kawungna, naonan teh cangkalengna, nanti lehangna, gulana, eta tina kaum mah sagala kaala. Gulana kumamun eta tangkal kaung jadi digemuk dirabut,
tangga kaung jadi hareupeun masjid rabot bisa kaburu gede tuhnya temenang jadi tate padahal mah merasakan nikmat begitu banyak tina tangkal kaung teh ari daun naon bu anu sok di bumi teh geuning daun naon teh hari Jawa teh geuningan lan aya daun eta tah anu sok dianggo hiasan di depan rumah naon osok dipakai cowel sambal tara digemukan diceboran osok bersama tara tapi dikukut eta mah nah ari kaung nu mere mangpaat dituarnya tah kadang-kadang yang tidak mengerti mah seperti kan Islam dicuriga we kade ya nggak Islam dicuriganya Islam teh rahmatan lil alamin curiga berapa uang dari jemaah haji 220.000 kali 25 juta kali 12 tahun sabarapuluh triliunnya tah uang Islam teh rahmatan lil alamin. Nah itu Bu diantaranya. Jadi kita mesti yakin bahwa Islam rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Kemudian yang tanyakan oleh Jibril, ihsan belum. Iman, Islam, ihsan. Ihsan artinya perasaan ihsan mah Bu. Jadi ihsan mah tidak ada rukun ihsan, karena ihsan mah perasaan halus kita. Bagaimana sholat yang ihsan? Jangan asal sholat, sholatnya yang ihsan. Jangan asal infak, zakat, coba yang ihsan lah, ihsan. Ihsan mah yaitu mengabdi kepada Allah seolah-olah Allah melihat kita langsung. Jika kita tidak melihatnya, yakini bahwa Allah pasti melihat kita. Itulah ihsan. Pada manusia itu ada perasaan ya Bu. Aya perasaan mun dicarekan nyeri hate, mun diciduhan nyeri hate. Oh, komo diciduhan mah kata aduh nyeri hate. Cek urang ye susut ku anu sakit kitu wae. Kahujanan mah komo jebreg geuning teh nyeri hate. Ciduhan sing nyeri ye susut. Tidak bisa begitu Bu. Nah, perasaan nyeri hati tapi kalau ciduhan hareupeun batur cik atuh sanajan salah cik tong kitu-kitu. Nah itu ihsan, perasaan halus. Beda dengan akal. Akal mah hitungannya 2 kali 2 4. Akal. Ihsan mah perasaan ihsan mah. Orang lain lewat di depan kita teu punten teu naon ngaliwat wae nyeri hati. Nah manis sombong euy teu punten teu naon atuh maneh we malik arah ka tukangeun maneh teu kitu nya angeureun nyeri hatena itu ihsan. Komo ibu punya perasaan bagaimana anak harus ya berperasaan halus untuk balas budi kepada orang tuanya, itulah ihsan. Ada seseorang sakit di rumahnya sudah 3 hari, saudara nggak punya atau saudara jauh, tidak ada yang meladeni sama sekali karena terpaksa keluar untuk meminta air segelas ke tetangganya, ngagesor. Mau apa nak? Coba berdiri, nggak bisa Bu, saya sudah nggak bisa. Mau apa? Tolong minta air segelas. Saya sudah sakit 2-3 hari, tidak ada yang meladeni sekalipun. Ya ada. Diberikan air susu, ya ayah air susu. Kemudian diminumnya air susu segelas. Sampai seger deui, sehat deui, jag-jagding. Alhamdulillah. Nah itu. Kemudian si ibu yang tadi memberi air segelas, dia sakit. Ini sudah jauh. Sakit, terasa berat. Datang ke dokter.
Dokter, coba periksakan ibu, barangkali biasa diobati. Periksa bisa bu, tapi harus dioperasi. Biayanya 100 juta. Aduh, 100 juta. Biar dokter, jangan jadi dokter. Saya suami nggak punya, anak jauh, tidak mungkin bisa saya bayar. Udah, biar saya tidak akan obat. Jangan bu, biar kita obati saja, operasi saja sampai beres. Operasi saja dengan biayanya 100 juta sampai udah beres operasi. Udah bu, belum bisa pulang, harus dirawat dulu karena ibu perlu perawatan lagi. Kira-kira berapa dokter biaya perawatannya? 50 juta. Waduh, biaya operasi 100 juta, biaya perawatan 50 juta. Waduh dokter, dari mana saya harus bayar uang sebanyak itu? Biar bu, kita usahakan saja. Udah beres operasi, baru silahkan bu pulang. Ibu sudah bisa pulang. Pulang gimana dok? Kan saya belum bayar sepeser pun. Biar bu, silahkan aja, silahkan pulang. Pada ibu terus sembuh, biar nggak perlu bayar. Oke, nah dokter jasa bager-bager teuingnya. 100 juta bebas gratis, 50 juta nah dokteran bagian kumaha ieu teh? Ibu teh nu mere Cisusu kabli sagelas, berkah diberi air susu segelas oleh ibu, saya menjadi sehat, bisa sekolah, bisa jadi dokter, sampai sekarang menjadi dokter. Wajar saya berterima kasih kepada ibu. Cek ibu kaduhung teh jeung rotina baretonya an kurci susu wungkulnya menjeng rotina mere duit berenanya. Nah itu bu, perasaan wajar bu kepada anak. Coba cik hari ujang berulang ya, beak sabara gelas susu ti ibu 2 tahun langkung 100 gelas banyak 2 tahun mah. So seberapa jauh harus berbakti kepada orang tua, itu perasaan itu juga. Itu perasaan halus. Nah Islam mengajarkan agar berperasaan yang halus kepada anak yatim, pada yang miskin, yang dalam perjalanan, yang susah. Coba bantu mereka. Itulah perasaan halus. Kadang-kadang ada orang yang tidak ada kepedulian terhadap ini. Biarlah, kami juga butuh, tidak ada kepedulian sama sekali. Itulah bukan ajaran Islam. Islam cik, coba perhatikan tuh bagaimana harus berperasaan baik terhadap sesama muslim. Itulah iman, Islam, ihsan. Kemudian dia bertanya tentang as-sa'ah, tanda-tanda kehancuran. Kehancuran itu ada 3. As-sa'atul kubro, kiamah. As-sa'atul kubro artinya kiamah, kehancuran bumi dan langit. Nah itu mah kiamah. Bulan bisa jatuh hancur, matahari juga begitu. Semuanya bisa dengan kehendak Allah. Aya bentang anu langkung ageng ti bumi? Ada bentang langkung ageng ti bumi? Aya. Berapa jumlah bintang? Sabaraha miliar? Melebihi jumlah manusianya sendiri. Langkung ti 4 miliar. Abah memberikan atau berapa puluh miliar bintang dengan yang ada yang lebih besar di bumi. Mun Allah rek ngaruksak bumi, bentang geus murag ka bumi hiji we katutup KBG, cukup bumi hancur dengan 1 bintang saja. Nah itu kiamat pasti terjadi. Kemudian itu ada tanda-tandanya bagaimana tanda kiamat. 2 as-sa'atul wusta, yaitu kehancuran bangsa atau negara. Kehancuran bangsa atau negara itu as-sa'atul wusta. Di antaranya apa tanda-tanda as-sa'atul wusta? 1. Inna min asyrati sa'ati an yurfa'al ilmu
wa yasbutal jahlu wa yusrabal khamru wa yadharuz zina. Sesungguhnya di antara tanda-tanda as-saah, tanda-tanda kiamah terjemahnya, maksudnya tanda-tanda kehancuran satu negara naon an yurfa'al ilmu, hilangnya ilmu agama sebagai pedoman hidup. Itu tanda kehancuran umat. Kalau umatnya sendiri sudah kurang perhatian untuk mengkaji ilmu-ilmu tentang keagamaan. Kalau sudah kurang perhatian berarti itu tanda-tanda kehancuran. Kemudian kalau ilmu eksak, ilmu yang lainnya terus berkembang, maju, digali lagi. Sementara kadang-kadang ilmu Islam mulai hilang dengan hilangnya matinya para ulama. Satu, anjur pak ilmu, wayas tinggal kebodohan. Kalau hilang ilmu agama tinggal bodoh, tidak tahu tentang agama. Karena bodoh, jangankan jalan hidup, milih minuman saja tidak bisa. Wa yusrabal khamru, arak diminum, minuman keras diminum. Nah itu tanda kehancuran umat. Padahal meningkaneh bajigur atuh, meningkaneh bandreknya tuh, jaba liur, jaba kokoloyongan, harga mahal. Nah itu bu, itu diantaranya. Wa yusrabal khamru wa yadharuz zina, dan merajalela perzinahan. Sekarang lebih apalagi ya, ada prostitusi online. Aduh, prostitusi online segala rupanya sudah luar biasa ini. Nah itu kalau sudah merajalela perzinahan, kalau sudah merajalela yang tadi, tanda-tanda kehancuran umat dan bangsa. Di zaman Nabi, Bu, Pak, setelah diterapkan hukum Islam, yang zina diranjam, yang mencuri potong tangan. Berapa jumlah pencuri selama Nabi 10 tahun di Madinah? Bu, selama 10 tahun Nabi di Madinah tidak sampai 10 orang pencuri selama 10 tahun yang sampai dipotong tangan. Di orang 10 orang sapoe nu maling sa Indonesia 10.000 juga 10 juta mentennya. Jangan Nabi selama 10 tahun tidak sampai 10 orang. Yang zina sampai diranjam tidak sampai 10 orang selama 10 tahun. Mengapa? Ya mereka takut dengan hukum Islam seperti yang tadi. Itu di antaranya. Nah itu bisa menjaga ketertiban dan keamanan. Di kita mah tidak naunya sieun teh naon teu kapok teh Bu, tidak jerak ya. Tidak jerak dengan hukuman-hukuman yang ada. Padahal Islam mestinya bagaimana ketentuan Islam yang tadi. Bahkan di zaman Nabi ada yang sampai datang kepada Nabi. Ada seorang, ya Rasulullah, saya telah berbuat zina. Silahkan jatuh hukuman atas diriku. Langsung laporan Nabi berpaling, tidak menghiraukan. Nyusul lagi, datang lagi, saya telah berbuat zina, ya Rasul, silahkan hukuman. Nabi menolak sampai ke 4 arah. Terus saja mengikuti Nabi. Akhirnya kata Nabi, abika jununun, kau gila ya? Tidak, saya normal. La'allaka gomazah kumata, kamu bukan zina ya, nyium ya, nyubit barangkali ya. Bukan, saya betul-betul baru jatuh hukuman. Sampai seperti itu, sadar hukum akan perbuatan yang salah. Di kita tidak ada yang jerak dengan perbuatan itu. Yaitu tentang hukum-hukum Islamnya. Maka tanda-tanda kehancuran umat itu yaitu hilang ilmu agama, tidak ada semangat untuk pengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ada lagi idaduyatil amanatu, bila telah diserahkan amanat kepada yang bukan ahlinya, pantadiri sa'ah, maka tunggu kehancurannya.
Jadi di kita yang sekarang kita alami sedang krisis akhlak ya. Krisis akhlak. Di mana-mana krisis akhlak mah. Coba ada yang orang tua zina kepada anak yang belum berumur, apa maksudnya, di bawah umur. Mengapa sampai zina kepada seorang anak di bawah umur? Ada yang habis zina dibunuh lagi. Waduh, sudah luar biasa. Nah, ini mengapa sebenarnya demikian? Saya yakin sholat gak gestara. Ya, sholat gak gestara, tate. Komo mendalami agama, sholat gak gestara, puasa pantes gitu. Sigana sabaung-baung nanu sok sholat aya keneh murinya era pedah sok sholat, tapi dia mah sudah tidak melakukan sholat. Itu tentang kejahatan-kejahatan di kita sudah luar biasa sekali. Nah, dalam hal ini tentu saja kita baca setiap hari Maliki Yaumiddin, Allah yang merajai di hari pembalasan. Mesti ingat akan hari pembalasan. Sekarang ini masa nanam, masa panen. Masa nanam, masa panen. Nanam apa, Bu? Nanam amal soleh ya, bukan masa panen. Kata orang kafir sekarang masa panen. Biarlah, jangan iri hati. Mereka wah gelemburan, biar. Karena kata mereka sekarang masa panen. Kalau menurut kita sekarang masa menanam amal. Kapan Bu panennya? Kalau kita kapan panennya? Nanti di hari akhir, nanti hari yang abadi panennya. Itulah perhitungan kita. Ternyata kadang-kadang manusia tidak memperhitungkan bahwa sekarang masa nanam, kapan masa panen, tidak. Di zaman Nabi ternyata ada 10 sahabat Nabi sebelum meninggal sudah nyatakan ahli surga. 10 sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lainnya dinyatakan ahli surga, pada matinya juga belum. Jadi sudah ada juga yang PMDK ke neraka tanpa testing. Ayah Pak, ayah Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun ditambah PMDK ke neraka tanpa testing. Itu ayah Bu. Kemudian ada yang di hari akhir nanti dijamin 70.000 umatku akan masuk surga tanpa dihisab. 70, tapi kuotanya cuma 70.000. Kabagian orang kopo elok moal. Kawas moalnya Pak. Dan 70.000 kok sahabat ge seep atunya nu garto kawas moal kabagiannya. Mudah-mudahan ada kuota tambahan ke orang kopo elok ya, mudah-mudahan bisa saja Bu, mengapa tidak ya. Kemudian kira-kira Bu, berat taat berat maksiat, berat taat berat maksiat, kita teh hayang ka surga ieu teh, tapi kumanya lah berat geuning taat teh, berat taat berat maksiat, berat taatnya Bu, kudu umroh, kudu haji, kudu zakat, kudu infak, kudu hibah, kudu jarum. Tidak Bu, kalau menurut saya berat keneh maksiat tibatan taat. Buktinya kalau mau tahajud cukup bangun 3:30, kan subuh 4:30 lebih. Kalau mau tahajud cukup bangun 3:30. Mau mencuri cukup bangun 3:30. Kaberangan setengah 4 ke karah hudang rek maling mah kaburu atuh balemurnya tuh. Tahajud 3:30 cukup, mencuri harus jam 1, jam 12. Kalau mau tahajud bisa di rumah sendiri, di imah we tahajud mah kewe ke masjid mah subuh. Bisa tahajud rumah sendiri? Bisa mencuri di rumah sendiri? Bisa mencuri rumah sendiri? Bisa Bu, maling kudu ka imah batur atuh, menyemaling di imah sorangannya. Sedang mencuri ke tahajud kepergok orang pada muji, pada rajin sepuh, rajin tahajud tuh pada muji. Keur maling ka panggih pada mere pada moro.
Balam asa mending keneh taatnya tibatan maksiat, berat keneh maksiat tibatan. Tapi mengapa manusia rasanya berat untuk berbuat taat pada tidak seberat itu? Ilausna sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itulah yang dapat kami sampaikan. Pertama, dengan apa membina, mendidik manusia untuk menjadi orang yang mukmin yang soleh. Kolbu aklu suur. Kolbuna penuhi ku iman, akluna kembangkan kecerdasan ku Islam, ihsanku perasaan. Kemudian kali jaga tanda-tanda kehancuran umat. Maksudnya kalau sudah kurang perhatian terhadap agama, pengajian dan pendidikan berarti akan kurang penasaran untuk menggali pelajaran agama. Itu diantaranya. Mudah-mudahan menjadikan bekal bagi kita semua agar meraih husnul khotimah. Demikianlah yang saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.